Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading yang pagi ini sedang monitor chart maupun persiapan untuk berangkat aktivitas. Pagi ini hari Selasa 3 Agustus 2021 jam 7.11 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mencoba untuk mereview dan memetakan probabilitas pergerakan hari ini di pasangan XAUUSD, kemana nanti potensi kemungkinan untuk pergerakannya, kemudian di mana kita bisa taruh titik entry kita. Ya, mumpung masih pagi, kita coba untuk memberikan gambaran-gambarannya. Bagi teman-teman yang nanti mau entry, silahkan gunakan trigger yang sudah kita sampaikan berulang kali. Ada sekitar 5-7 trigger yang bisa kita aplikasikan tergantung kondisi pasarnya nanti, sehingga nanti betul-betul tepat di dalam mengambil peluang yang ada. Baik, sebelum kita lanjut, kita coba untuk dipindah ke time frame yang lebih besar dulu. Time frame di D1, kita lihat time frame D1 ya, yang terlihat dari time frame D1 kita bisa perhatikan ya, pergerakan masih di sekitaran ini. Pergerakan masih berada di kisaran antara dua ring ini, sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan marketnya akan bergerak terlalu jauh ke bawah atau ke atas, karena masih berada di sekitaran ini. Yang paling dekat kita lihat 2 hari yang terakhir. Perhatikan 2 hari yang terakhir, mulai dari yang candle hijau ini di puncak atas ini ada benturan level psikologinya, kemudian ditolak oleh seller, kemudian terakhir kemarin masih dilanjutkan sellernya ya. Namun demikian ditutup dengan posisi eh, berada di tengah, ditutup dengan posisi body yang kecil, kemudian ada penolakan di atas dan di bawah. Ini mengindikasikan, ini menunjukkan bahwa pasar ini dalam kondisi bingung, pasar dalam kondisi yang eh, bimbang untuk bergerak lebih kuat, sehingga posisinya persis berada di tengah-tengah. Ada penolakan di atas maupun di bawah, sehingga nanti kemungkinan potensi-potensi yang ada ini dua-duanya pasti pasti ada, naik dan turunnya pasti ada. Artinya akan saling tarik menarik juga. Ya, kan dalam kondisi kalau kita melihat di histori yang terjadi pada hari kemarin. Maka ketika kita melihat di daily, yang kita lihat adalah kondisi seperti ini, ya. Sehingga tidak ada petunjuk yang terlalu signifikan kita ambil dari daily. Kemudian kita nanti fokus di time frame lebih rendah, di time frame H1. Di time frame H1 kalau kita lihat, perhatikan yang lebih dekat kalau kita tarik dari sini ya. Oke, kalau kita tarik kemarin seperti ini di eh, arah pergerakan yang dominan, artinya di struktur yang lebih dominan yaitu seller, kemudian kita tarik. Nah, di tengahnya ada garis, ada titik ini adalah level penting yang kita sebut dengan area koreksi atau retracement. Ini adalah area retracementnya. Kemudian perhatikan setelah turun ini naik persis berada di retracement, dia kembali ditolak lagi. Ya, ditolak ke bawah lagi. Nah, seperti ini posisinya. Kemudian bagaimana
probabilitas bagaimana potensi dan kemungkinan-kemungkinan arahnya. Kalau kita melihat dari pergerakan yang ada ini, ya sekali lagi yang saat ini running adalah candle merah dan yang menjadi kecenderungan terdekat adalah candle bearish. Namun demikian kita perhatikan di sebelah kiri ada banyak benturan di sana. Nanti kita uji apakah nanti kuat turun atau tidaknya. Yang pasti sekarang masih posisi seller menjadi dominan. Artinya seller menjadi eh, penguasa di candle yang terdekat ini. Sehingga fokus kita kalau seperti ini masih sell. Fokus kita adalah sell. Ya, bagaimana triggernya? Ya, triggernya boleh nanti mengambil dari sekian banyak yang kita sudah berikan. Ada sekitar 7 ya. Kalau teman-teman masih belum ingat, silakan dibuka kembali materi yang sudah kita sampaikan. Ya, setidaknya setiap ada kelas selalu kita review, selalu kita sampaikan, perhatikan trigger yang kita gunakan. Arah sudah ketemu, potensinya sekarang saat ini mau turun, hanya saja triggernya. Ya, boleh nanti ketika tebel seperti ini kita masuk posisi sell tidak masalah. Tidak takut berbalik, semuanya ada kemungkinan. Nanti kalau berbalik pun harus kita uji. Jangan khawatir, market ketika mau berbalik pun selalu ada petunjuk. Ya. Nah, sekarang arahnya ke bawah, maka potensinya yang kita lihat adalah di sebelah bawah ada level psikologi yang sebelah mana. Nah, kita lihat yang terdekat dulu, di sini ada level psikologi. Nah, yang di atas tadi ini kita klik aja biar nanti ketemu. Biar nanti harganya juga bisa terlihat di sana, biar nanti teman-teman juga bisa menentukan. Nah, ini sebelah kanan ada harganya. Kemudian di sebelah bawah karena arahnya mau turun, maka level psikologi kita klik juga di sana. Nah, di sebelah kanan itu ada harganya juga. Silakan nanti dilihat. Kemudian kalau di area di sini nanti tidak breakout bagaimana? Nah, dilihat nanti ketika tidak breakout, adakah di sana penolakan? Adakah buyer itu menolak? Adakah nanti candlenya sudah mulai berubah warna hijau atau masih berada di sekitaran ini? Kalau masih berada di sekitaran ini, maka hati-hati. Kita tunggu ada petunjuk lain. Kita tunggu ada signal lain. Apakah nanti mulai berjajar ke atas atau turun lagi? Nah, nanti kalau turun lagi sampai di mana kira-kira? Nah, karena ini sudah berada di terdekatnya, ya kita bisa lihat di sebelah bawahnya karena ini lebih dekat lagi, maka kita bisa lihat yang paling bawah. Yang di sini ada juga level psikologinya nanti. Nah, di sini untuk menguji apakah nanti kuat turun atau tidak, maka inilah yang menjadi level uji berikutnya. Jadi yang di atas tadi kita bisa taruh di level psikologi yang pertama atau paling tidak support terdekat ya, S terdekat. Nah, berikutnya nanti kalau dia kuat di break, maka yang di bawah ini menjadi level selanjutnya atau kita anggap sebagai S berikutnya. Ya, untuk menguji nanti di sinilah apakah dia kuat atau tidaknya. Ya, di bawah silakan nanti dilihat sendiri harganya karena ini mudah sekali. Ya, tadi yang kita buat S terdekat selain di sini juga sebelah kiri ini ada penolakan yang lumayan banyak. Maka ini menjadi support terdekatnya. Sekali lagi ikuti arah anginnya, arah yang lebih kencang karena ini arahnya kencang ke bawah, maka follow kita ikut dulu sampai di titik level yang penting. Level pentingnya tadi kita buat garisnya, kemudian nanti di situ diuji apakah kuat atau tidak. Nah, kalau nanti di breakout, maka kemungkinan dia akan lanjut lagi di level selanjutnya di sini. Apakah nanti kuat atau tidak? Ya, boleh kita nanti mengambil peluang
Ya, selanjutnya ketika nanti breakout kita bisa ambil peluang lagi setelah breakout di sana. Kemudian dari breakout itu nanti kira-kira ada ndak space untuk kita ambil keuntungan? Masih ada sekitar 200-an. Sehingga masih berpotensi kalau kita mengambil posisi sell di sini. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau breakout nanti breakoutnya terserah nanti apakah panjang atau pendeknya dilihat nanti. Sehingga tidak bisa kita dengan angka langsung. Ya kalau mau dengan pending order, sell stop ya silahkan, boleh-boleh saja. Itu nanti pilihan gaya trading kita seperti apa. Intinya sekarang masih ikut follow trend dulu sampai batas terdekat, batas level psikologi terdekat, kemudian kalau breakout nanti terdekat berikutnya. Tentu kalau sudah breakout lagi, ya berarti dia mencoba untuk kembali lagi, apakah nanti kuat lagi atau tidak. Di mana selanjutnya nanti kalau dia breakout berikutnya? Ya tentu kita lihat di sebelah kiri ada level psikologi yang lebih dekat lagi. Ya, di sebelah kiri kalau nanti turun lagi tentu di sini. Ya, ini kemungkinan kalau dia turun. Tapi saya belum terlalu yakin kalau nanti akan lanjut turun karena masih bergerak sekitaran itu ya, belum terlalu kuat. Meskipun dia mau turun tapi masih terlalu dini, masih terlalu kecil. Ya, ini yang level psikologi terdekat aja masih masih belum dilewati dengan kuat. Sekali lagi kalau nanti ini memantul, maka bisa berpotensi untuk kembali naik lagi. Nah, bahkan justru naiknya lebih panjang lagi kalau nanti tidak breakout. Ya, ini kalau kita menggambar garis-garisnya. Perhatikan ujung atas dan ujung bawah. Perhatikan harga tertinggi dan terendahnya. Kemarin berakhir yang ini yang kita lihat, kalau kita lihat di sini ya ujung atasnya ini ketika naik ini persis berada di area retracement sehingga eh, setelah di area retracement tidak breakout dia kembali. Nah, ini juga kita bisa lihat kalau kita melihat dari retracement yang terdekat di sini. Nah, sekarang kita lihat dari warna hijau ini. Kalau kita lihat di sini, ya hijau ini kalau kita lihat, kalau kita tarik garis ke atas, kenapa kita mesti tarik garis ke atas? Karena sebelumnya dari merah ini hijau yang lebih kuat lagi. Maka kita bisa tarik di tengahnya ini sebagai retracement juga di sini. Nah, untuk menguji nanti apakah nanti dia akan kuat atau tidak. Atau bisa juga dengan Fibonacci ya. Kita bisa dua-duanya atau bisa kita pilih mana yang kira-kira menurut kita lebih enak dan nyaman. Nah, ini adalah area Fibo kalau kita menggunakan Fibonacci ya. Kalau Fibonacci menggunakan ini 51 dan 61. Sehingga di area di sini adalah wilayah-wilayah untuk koreksi, wilayah-wilayah untuk retracement-nya. Apakah nanti di area di sini nanti kuat turun atau tidak, nanti diuji di sini. Kalau nanti di area di sini mantul, mantul, mantul dan sebagainya, maka kemungkinan besarnya akan kembali naik lagi. Tentu kalau naik, ya satu ada penolakan, yang kedua mulai ada perubahan warna dari merah menjadi hijau. Kemudian perhatikan di situ waktunya, adakah konfirmasinya. Kalau tidak ada konfirmasi, maka hati-hati. Ya, kalau ada penolakan dan ternyata bergerak hijaunya kuat, ya kita bisa ambil peluang lagi di sana. Sekali lagi ngambil peluang bukan sekedar kita melihat kondisi candlenya tebal, ya harus ada dasar, harus ada trigger, ya trigger yang kita sudah sampaikan ada banyak sekali, bisa dengan running atau koreksi, bisa dengan ganti warna, bisa dengan dua bersyarat, bisa dengan breakout, bisa dengan penolakan-penolakan yang ada, penolakan yang panjang minimal dua dan sebagainya. Ya, silakan nanti diambil sendiri triggernya masing-masing.
Ya, kenapa kita tidak tentukan? Sekali lagi gaya dan tipe tradingnya berbeda-beda. Kita memberikan gambaran gambaran seperti ini, tentu ada materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bagaimana cara entry, bagaimana cara membatasi kerugian. Kita sudah sampaikan semuanya, sehingga teman-teman tinggal aplikasi, tinggal praktek, perbanyak praktek, latih skill kita, latih keahlian kita. Kalau kita tidak mau melatih, ya yang ada hanya menunggu signal dari orang lain, menunggu signal dan itu belum tentu cocok buat nanti gaya trading kita. Yang terpenting tahu konsep dasarnya, kemudian kemungkinan-kemungkinan pergerakannya, kemudian di mana kita baru menentukan. Kondisi yang seperti sekarang berjalannya sangat lambat sekali. Ya, ini kalau kita mau menikmati profitnya tentu agak lama. Karena memang pergerakan lambat. Pasar Asia sekarang masih cukup lambat, sehingga kalaupun entry pasti masih kena floating yang lumayan lama. Nah, bagaimana kalau kita mau cepat? Ya tentu kita melihat volatilitas, melihat pergerakannya. Kalau sudah mulai kencang, sudah mulai ada tekanan yang banyak, sudah mulai agresif begitu, ya kita bisa manfaatkan. Itu kalau suka yang pergerakan market dengan volatilitas tinggi. Tetapi kalau teman-teman suka dengan yang santai, ya seperti ini boleh. Ya, kondisinya harus tahu kalau sekarang masih berada di area yang cukup rawan, sehingga kita mesti menunggu signal-signal berikutnya, masih menunggu petunjuk-petunjuk selanjutnya untuk nanti kita entry di sana, ya. Tetap ada dua kemungkinan tadi seperti yang kita sampaikan di time frame besar, karena berada di tengah-tengah. Jadi ditutup di tengah, ada naik, ada turun, ditutup di tengah. Pasarnya masih bingung. Maka masih di area ring dulu, di area ring terbesarnya di sini. Nah, ini masih akan berkisar di antara ini. Ya, silakan nanti eh, diuji, silakan nanti dibuktikan. Jika masih belum beranjak dari wilayah ini, maka dia akan naik turunnya sekitaran itu nanti. Ya, naik turun akan sekitaran ini nanti. Ya, ini adalah wilayah ringnya, kira-kira seperti ini. Baru setelah nanti keluar dari ring ini, maka dia akan jauh lebih kuat lagi. Diingat hari ini baru hari Selasa, jadi kemungkinan besarnya akan tidak beda jauh dengan yang kemarin. Ringnya pun tidak akan beda jauh dengan yang kemarin, masih kecil-kecil saja. Ya, meskipun ada berita berdampak nanti malam, ya, ada berita berdampak besar nanti malam, ya, namun demikian tidak akan terlalu signifikan. Ya, baru mungkin besok, ya, hari Jumat kan ada NFP, mungkin akan mulai bergerak, ya. Sementara akan berada di ring itu dulu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan ini. Ya, tentu harus banyak betul melihat kondisi lapangan sekarang, karena betul-betul pasarnya masih punya dua kekuatan yang imbang. Terima kasih perhatiannya teman-teman semuanya. Nanti malam ada kelas, ya. Silakan diperhatikan. Kalau misalkan ada waktu, teman-teman silakan nanti bergabung, ya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.